Kepala pria botak Tianyun Pavilion, dengan keagungannya yang tersebar, melirik ke sekelilingnya, tetapi segera mengeras pada Mernawu, suara tebal dan ajaib muncul dari mulutnya. Keadaan abadi Allah hampir mati di tangan dewa, dapatkah Anda benar-benar memiliki wajah yang panjang ini? Mendengar kata-kata Pavilion Dewa Tianyun, Tuan menggigil dan berkata, Tuhan, bawahannya tidak kompeten, tetapi anak ini benar-benar luar biasa. Dia adalah dewa paling tahan dewa yang pernah saya temui. Dia sebelumnya bertarung dengan Penatua Lei Xin, dan bahkan Penatua Lei Xin meninggal di tangannya. Dia masih memiliki parit yang mengerikan ini, dan bawahannya benar-benar tak terkalahkan. Hah, Pavilion Tianyun mendengus, dan mengabaikan Tuan Wu, tetapi dengan tatapan amarah yang samar, Zhao Jianwu Shuang memandanginya. Nak, tidak cukup untuk membunuh salah satu tetua Pavilion Tianyun, tapi aku masih ingin membunuh yang kedua. Nyali benar-benar tidak kecil, suara pemilik Tianyun Pavilion rendah, dan setiap kata berisi penindasan yang luar biasa. Tentang Jianwu Shuang, pedang tidak memiliki warna dua sisi, dan tubuh fisiknya sangat tidak nyaman. Untungnya, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari tingkat yang sama. Jika dia menggantinya dengan dewa lain, paksaan ini saja sudah cukup untuk meledakkan tubuh fisiknya. Master Pavilion Tianyun, Jianwu Shuang berbicara dengan cepat, suaranya dengan sentuhan rasa hormat. Terlepas dari apakah penguasa Tianyun Pavilion akan merobek wajahnya dengan dia, penguasa Tianyun Pavilion ini benar-benar merupakan penghormatan Tao sejati, layak untuk menghormati pedang. Murid Lei Xin membunuh leluhurnya, mengkhianati guru, dan mengkhianati pintu guru. Itu bahkan lebih sepenuhnya memutus denyut nadi keberadaan saya. Pertikaian ini tidak dibagi, dan saya akan membunuhnya. Saya pribadi mencoba membunuh saya untuk murid-muridnya. Karena dia akan membunuhku, tentu saja aku tidak sopan. Adapun Tuan Wu ini, dia datang untuk membunuhku dengan hati yang mengguntur. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku ingin menjadi pemilik Pavilion Tianyun. Apakah Anda akan melepaskan seseorang yang ingin membunuh Anda? Jianwu Shuang berkata langsung. Kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Tianyun Lord mendengus dingin. Tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, memang benar bahwa kamu membunuhku tetua tamu Tianyun. Ini adalah fakta, dan faktanya tidak dapat dibantah. Namun, kamu beruntung, kamu bertemu denganku. Master Pavilion Tianyun melanjutkan, kursi ini adalah Master Pavilion Tianyun, penuh hormat dan hormat. Tidak cukup hanya berurusan dengan Dewa Tuhan sendiri, tetapi hukuman kecil diperlukan. Kirimkan semua harta dan kristal yang kamu dapatkan dari Thunderheart, dan sebagai tambahan, berikan 30 juta kristal sebagai kompensasi, dan biarkan masalah ini pergi. Pedang tidak memiliki sedikit perubahan warna di kedua sisi. Kembalikan semua harta dan kristal Dewa Thunderheart, dan ganti rugi 30 juta kristal Dewa. Oke, aku janji. Jianwu Shuang hanya mengerang sejenak, lalu mengangguk dan berjanji, lalu membagikan 2 cincin Qiankun. 2 cincin Qiankun ini, salah satunya aku dapatkan dari jantung guntur itu, aku belum punya waktu untuk menyelidiki. Adapun cincin Qiankun lainnya, ada 20 juta kristal dewa, dan ada nilai 10 juta. Harta karun di sekitar Tuhan. Pemilik Tianyun Pavilion mengambilnya, melihat-lihat sebentar, dan sedikit mengangguk, hal ini, kamu bisa pergi. Terima kasih, Tuhan. Jianwu Shuang mengendurkan napas, dan setelah mengambil parit abadi, dia langsung pergi. Di laut, hanya pemilik Pavilion Tianyun dan Tuan Wu, yang berdiri di sana dengan hati-hati. Wu terkejut melihat pemilik Pavilion Tianyun, dia tahu bahwa pemilik Pavilion Tianyun selalu berumur pendek, dan Lei Xin tidak rendah di Pavilion Tianyun, Lei Xin terbunuh. Saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap SWOT Warriors, tetapi tidak sesederhana meminta SWOT Warriors untuk memberikan kompensasi kepada 30 juta dewa. Jianwu Shuang, dewa anti-tian-tian yang belum pernah dilihatnya, memiliki banyak cara, dan kekayaan bersihnya tentu saja luar biasa. Terlepas dari itu, keabadian yang diambil oleh pedang tunggal Wu Shuang adalah parit, dan nilainya tak terukur. Tetapi pemilik Pavilion Tianyun hanya meminta 30 juta kristal dewa dari Jianwu Shuang, yang merupakan Jianwu Shuang yang terlalu murah. Tentu saja, keraguan Wu hanya berani bersembunyi di dalam hatinya dan tidak berani bertanya lagi. Kamu bisa kembali sendiri. Masih ada hal yang harus dilakukan di kursi ini. Setelah Lord Tianyun Pavilion mengatakan sesuatu, tubuhnya pergi.
Wu menyembah ke arah hilangnya tubuh utama paviliun Tianyun, dan kemudian pergi langsung. Di luar Pulau Bauhinia, hamparan luas laut kosong. Seorang lelaki tua kurus dengan kepala keperakan dan beberapa hambek duduk di atas tubuh makhluk asing berwarna ungu, yang berlari bebas di atas kehampaan, yang jaraknya puluhan mil. Hah, sosok tiba-tiba muncul di samping binatang ungu. Itu adalah Master Paviliun Tianyun yang baru saja menghukum sandal Jian Wushuang. Tuan Pulau, Tuan Paviliun Tianyun memberi hormat kepada lelaki tua kurus di atas binatang ungu dengan ekspresi hormat. Apa, hukumannya ringan, dan hatiku sedikit tidak bahagia. Pria tua berambut perak itu tersenyum dan melihat ke atas. Anak itu memang beruntung. Jika bukan karena pemilik pulau, kamu hanya akan menamparnya dengan tamparan, katanya dengan suara rendah. Haha, jika kamu menamparnya dengan menamparkan, itu akan jauh untuk pergi. Pria tua kurus itu tersenyum santai. Hanya si kecil, itu tidak mudah. Berbicara tentang ini, mata lelaki tua kurus itu sedikit menyipit, dan suaranya menjadi sedikit bermartabat. Garis keturunan yang dimilikinya luar biasa, meskipun masih sangat kecil, tetapi potensi garis keturunan itu, bahkan aku, tidak berani memiliki jejak apapun. Xiao Yan, dan dewa di setiap tempat lain, kekuatan tempur bisa sangat kuat, ini luar biasa. Selain memiliki kesempatan yang begitu besar, orang yang jujur juga harus dibantu oleh seorang ahli di belakangnya. Pakar ini mungkin tuannya atau penatua. Singkatnya, dia jelas orang yang sangat kuat. Lebih dari satu. Orang yang perkasa, jangan bicara tentangmu, bahkan aku, tidak akan mudah tersinggung. Juga, apakah kamu memperhatikan Excalibur berdarah yang dia gunakan sebelumnya? Tetua tua itu tiba-tiba berkata, aku perhatikan. Ketua Tianyun Paviliun sedikit mengangguk. Kekuatan bocah ini jelas tidak jauh lebih baik daripada Lei Xin, tetapi ketika dia menggunakan Excalibur, dia benar-benar menekan Lei Xin, dan kekuatan tempurnya mencapai tingkat langkah ke-6. Ini didasarkan pada kekuatan Excalibur. Menurutku, Excalibur haruslah seorang prajurit suci kaisar. Master Paviliun Tianyun dan penatua yang baru saja dekat, dan mereka melihat dengan jelas pertempuran jantung gemuruh Jian Wushuang. Tetapi bahkan jika Lei Xin terbunuh, pemilik Paviliun Tianyun tidak mengambil tindakan apapun. Hanya ketika Tuan Nau akan dibunuh, pemilik Paviliun Tianyun maju. Prajurit Kaisar, lelaki tua kurus itu mengangguk sedikit, setidaknya itu adalah prajurit Kaisar, tetapi pada tingkat apa aku tidak bisa melihat menembus. Orang yang membuat pedang ilahi telah mencapai tingkat pencapaian tertinggi di penyulingan. Dia telah menyempurnakan prajurit ilahi, dan pada saat yang sama dia telah menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan berbagai aspek prajurit ilahi. Aneh, jika bukan karena kita berdua hanya melihat adegan di mana prajurit kecil menggunakan senjata ajaib untuk membunuh hati yang gemuruh, kita berdua tidak bisa melihat realitas prajurit sihir. Orang-orang yang dapat membuat tentara ajaib seperti itu tidak akan pernah dikenal di dunia abadi, dan dengan mengorbankan kemampuan orang ini, selama mereka dengan santai memperbaiki beberapa tentara kekaisaran, mereka dapat dengan mudah mengundang beberapa orang kuat untuk mendominasi sebagai penjahat. Dao Zun dapat dengan mudah menjadi hegemon dari sebuah pesta. Yah, orang yang membuat prajurit sihir ini memang sangat kuat. Tuan Tianyun Paviliun juga menekankan kepalanya. Jadi masuk akal bagimu untuk menghukum lelaki kecil ini. Jika kamu benar-benar marah dan membunuh lelaki kecil itu, ya, jika kamu ditemukan oleh orang-orang di belakangnya, apakah kamu pikir kamu masih dapat memiliki kehidupan? Pria tua kurus itu tertawa. Mendengar ini, pemilik Paviliun Tianyun juga berkeringat dingin, bahkan mengatakan, terima kasih atas pengingat Anda. Kamu adalah orangku, dan aku secara alami akan membantumu. Lelaki tua kurus itu tertawa, kamu baru saja menghukum lelaki kecil itu dan membaliknya. Si kecil tidak akan peduli tentang itu, apalagi membencimu, dan di masa depan dia juga akan jangan ganggu dia, ini akan berakhir. Aku mengerti. Pemilik Tianyun Paviliun mengangguk. Yah, aku sudah lama di sini, dan aku telah melihat seorang lelaki kecil yang luar biasa, dan itu tidak buruk, saatnya untuk kembali. Pria tua kurus itu tertawa kecil, ya, putra kedua suku Xia besok akan bergegas ke Pulau Zijing, kau datang dan temui dia untukku. Putra kedua dari suku Xia, yang dikenal sebagai dewa dari hari pertama dunia kuno. Tatapan Tianyun Paviliun bergerak, pada hari pertama Tuhan, aku tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan pria kecil bernama Jian Wushuang ini.
Di atas perairan di luar Pulau Bauhinia, Jian Wushuang bergerak maju perlahan sendirian, tetapi masih memiliki beberapa kekhawatiran. Aku tidak berharap bahwa aku membunuh seorang petir, dan bahkan memprovokasi pemilik paviliun Tianyun. Untungnya, pemilik paviliun Tianyun menghargai dirinya sendiri dan tidak membuatnya terlalu sulit bagiku, hanya untuk menyelamatkan wajahnya dan membuatku kehilangan beberapa dewa. Jian Wushuang mengerang diam-diam. Hanya untuk membayar beberapa dewa, dia tidak peduli. Bahkan jika jumlah 30 juta kristal dewa tidak kecil, ranah kekal yang mencapai langkah kelima secara umum dapat dihilangkan. Pemilik paviliun Tianyun tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya, biarkan saja dia kehilangan beberapa kristal dewa, Jian Wushuang sudah sangat beruntung. Prajurit pedang, prajurit pedang. Dengan sedikit teriakan gila, hati Jian Wushuang terdengar tiba-tiba, ketika ekspresi Jian Wushuang bergerak. Dia membalikkan tangannya, dan segera sebuah gunung mini keluar dari tangannya. Gunung ini adalah Jianfeng yang diubah oleh Blood Peak Sword. Dan nasib itu, pada saat ini, ditekan oleh Jian Wushuang di Jianfeng. Su Ming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jian Wushuang memandangi gunung mini di tangannya dan menurunkan mulutnya. Pedang yang tak tertandingi, kamu lepaskan aku. Su Minglian berteriak dengan keras, selama kamu bersedia membiarkanku pergi, aku bisa melayani kamu sebagai andalan, dan di masa depan satu-satunya perintahmu adalah, "Oh, bawakan aku yang utama," Jian Wushuang berkata dengan suara dingin. "Jika kamu kaku, mungkin aku akan sedikit menghormatimu, tapi aku tidak mengira kamu akan menjadi kantong beras seperti kantong anggur. Vena leluhur pedang akan runtuh. Itu tidak berharga di tangan omong kosong seperti Anda." Jian Wushuang penuh penghinaan terhadap nasib ini. Jian Wushuang. Su Ming ingin mengatakan sesuatu. Tapi Jian Wushuang bersenandung dingin, dan pikirannya segera mendesak larangan api berat Jianfeng, yang melarang sekelompok api dan membakar menuju tatanan kehidupan. Nyala api ini tidak bisa membunuh Su Ming, dewa tertinggi, tetapi bisa membuat Su Ming sengsara. Di dalam Jianfeng, desisan menyakitkan Su Ming telah terdengar. "Su Ming, kau jatuh ke tanganku, lain kali, aku akan membiarkanmu menikmatinya." Suara Jian Wushuang dingin. Jian Wushuang sangat membenci nasib untuk menipu guru dan menghancurkan leluhurnya. Dia menekan Su Ming di Jianfeng, yang sepenuhnya bisa mendorong beberapa cara penahanan di Jianfeng untuk disiksa, dan setiap tindakan Su Ming di Jianfeng juga dilihat oleh Jian Wushuang, bahkan jika dia ingin mati, di sini ini persis seperti yang dikatakan Jian Wushuang sebelumnya. Betapa beruntungnya jatuh ke tangannya untuk mati. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang berhenti di sebuah pulau kecil di laut, dan mulai mengatur napas untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ketika Jian Wushuang memulihkan kondisinya ke puncaknya dan kembali ke Pulau Bauhinia, sekarang sudah pagi berikutnya. Di halaman tempat Yang Zaixuan tinggal, begitu dia melihat Jian Wushuang kembali, Yang Zaixuan segera menyambutnya. "Bos, apa yang terjadi?" Yang Zaixuan bertanya dengan acuh tak acuh. "Ini berjalan dengan baik. Guntur sudah mati, dan musuhku sekarang ada di tanganku," kata Jian Wushuang. "Tidak apa-apa," Yang Zaixuan mengangguk. Pada saat ini, seorang sersan Bauhinia datang ke halaman. "Dongtong, pimpin orang dewasa itu untuk berkhotbah, mengatakan kamu ingin menemuinya sekarang, dan dia juga berkata kamu ingin membawa teman-temanmu." Sersan itu juga memandang Jian Wushuang secara khusus. "Oh," Yang Zaixuan melihat, dan melirik wajah dua sisi Jian Wu, keduanya terlihat aneh. Pemimpin Angkatan Darat Bauhinia memiliki kekuatan yang sangat tinggi di Pulau Bauhinia, dan Yang Zaixuan adalah ibu kota Angkatan Darat Bauhinia, di bawah komando komandannya. Adalah normal baginya untuk memanggilnya di masa lalu. Tetapi pemimpin itu secara khusus memerintahkannya untuk membawa pedangnya yang tak tertandingi, yang aneh. "Aku tidak pernah memberitahumu tentang pemimpin, bagaimana dia mengenalmu? Apa yang bisa dia lakukan untukmu?" Yang Zaixuan bertanya-tanya. "Oh, apakah kamu tahu jika kamu pergi?" Jian Wushuang tersenyum sedikit. Segera, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan berangkat bersama untuk bertemu dengan pemimpin Angkatan Darat Bauhinia. Tetapi begitu mereka diusir dari halaman kekehampaan, mereka segera menyadari bahwa ada tim yang terdiri dari puluhan orang di sekitar masa lalu yang berderap. Puluhan orang itu kebanyakan adalah sersan Bauhinia dan beberapa pusat kekuatan abadi dengan ketenaran hebat di Pulau Bauhinia. Di pusat tim ini, Jian Wushuang melihat seorang kenalan. Tuan Paviliun Tianyun. Mata Jian Wu menatapnya,
Dia melihat pemilik Tianyun Pavilion tepat di luar Pulau Bauhinia tadi malam. Secara alami dia mengenalnya dan mengenalinya secara sekilas. Dao Zun. Yang Zaixuan juga memperhatikan keberadaan pemilik Pavilion Tianyun. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan mengikuti jalan itu, dan juga mengikuti tim untuk memaksanya. Tidak lama kemudian, dia melihat tim ini muncul di tepi Pulau Bauhinia. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang berdiri di kehampaan, menunggu dengan sangat pelan sehingga sepertinya menyambut seseorang. Ternyata Dao Zongqiang menyapanya secara pribadi. Apakah ada orang besar yang datang ke Pulau Bauhinia? Gumam Yang Zaixuan. Mungkin Jian Wushuang sedikit mengangguk. Dao Zun, yang sangat mulia, dapat disambut oleh Dao Zun sendiri. Tidak lama setelah tuan rumah Tianyun Pavilion tiba di kehampaan, sekelompok orang berpakaian perak dari Pulau Bauhinia, dikelilingi oleh binatang putih seperti singa perak, datang. Perlahan, seorang pemuda tampan dengan jubah putih salju dengan wajah perak panjang berdiri di belakang singa. Tidak peduli seberapa cepat singa itu berlari, pemuda ini selalu berdiri tegak tidak bergerak, wajahnya selalu tersenyum menawan. Hanya ada pemuda ini pada binatang besar seperti singa, dan di antara orang-orang yang mengelilinginya, yang paling dekat adalah seorang lelaki tua yang kuat, yang terlihat sedikit dingin, tetapi ada penyebaran yang tak tertandingi di tubuhnya. Nafas teror. Nafas itu unik bagi Taois. Orang tua yang dingin dan bersemangat ini jelas juga seorang Taois. Melihat orang itu, pemilik Pavilion Tianyun yang telah menunggu dengan tenang memiliki senyum di wajahnya, dan tawa yang hangat bergema di seluruh Pulau Bauhinia. Pengki cerah, awan langit ini, atas nama pemilik pulau saya, datang untuk menyambut putra kedua. Ternyata itu adalah pemilik Pavilion Tianyun, dan sudah lama dikenal sejak lama. Pria muda di singa yang aneh itu tersenyum dengan rendah hati, meskipun dia menghadap seorang Tao, tetapi ekspresinya sangat tenang. Pemilik pulau saya telah menyiapkan jamuan, putra kedua, tolong ikut saya, kata Tianyun Pavilion. Pria muda itu mengangguk, melirik pria tua yang dingin di sebelahnya, dan berkata, dia sudah tua, ayo pergi. Segera, sekelompok orang menuju ke kastil Bauhinia yang besar, rumah utama Pulau Bauhinia. Setelah kelompok itu pergi, jalan-jalan di seluruh Pulau Bauhinia sudah hancur. Xia, putra kedua Xia. Ternyata itu dia. Tidak heran bahkan pemilik Pavilion Tianyun secara pribadi datang untuk menyambutnya. Ternyata dia adalah putra kedua dari suku Xia, tetapi dia dikatakan sebagai dewa pertama di dunia kuno. Ya Tuhan, hari pertama, benarkah? Tentu saja itu benar. Dikabarkan bahwa putra kedua suku Xia pernah mengalahkan keabadian di puncak langkah keempat di ranah para dewa, yang luar biasa. Tuhan mengalahkan keabadian di puncak langkah 4. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang namanya kejahatan di dunia kuno. Putra kedua jelas jahat dalam kejahatan, tidak hanya dia, tetapi juga kakak laki-lakinya, yang dikatakan lebih jahat daripada dia. Seluruh Pulau Bauhinia berada di tengah keributan. Semua orang membicarakan putra kedua dari kelompok etnis Xia. Di atas kekosongan, Jian Wushuang berdiri berdampingan dengan Yang Zaixuan, dan keduanya menyaksikan putra kedua pergi. Putra kedua dari suku Xia. Apa asalnya? Tanya Jian Wushuang. Dia telah tinggal di kubah langit sejak dia datang untuk membawa dunia kuno. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan kubah langit, dan dia tidak terlalu berpengetahuan. Secara alami, dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut orang Xia. Suku Xia ini, aku mendengar tuanku berkata, Yang Zaixuan berkata. Jian Wushuang segera melihat Yang Zaixuan. Tuan yang terakhir adalah Xiao Di, salah satu dari 4 kaisar dinasti Tang Timur. Orang-orang Xia dapat mengatakan dari mulut Xiao Di bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Guru berkata bahwa pada dinasti Tang Timur, sejak berdirinya negara, ada banyak keluarga yang kuat. Sebagian besar keluarga ini ada di belakang mereka, dan di antara mereka orang-orang Xia adalah yang paling kuat. Orang-orang Xia disebut hegemoni di dinasti Tang Timur, dan mereka diakui sebagai keluarga pertama, kata Yang Zaixuan. Tuan, Jian Wushuang pindah ke dalam. Ini nama yang sangat tinggi. Bisa disebut hegemoni, suku Xia ini, sifatnya tidak sepele. Suku Xia ini sudah ada sejak Kaisar Tang mendirikan dinasti Tang Tu Timur. Terlepas dari apakah Kaisar Tang ada di dinasti Tang atau ketika 4 kaisar duduk di dinasti Tang pada saat yang sama, Tu Tang Timur ke suku Xia ini, ada ketakutan tertentu, kata Yang Zaixuan. Takut, Jian Wushuang terkejut. Ini sangat menakutkan. Yang Zaixuan mengangguk,
ketika saya mendengar guru berbicara tentang orang-orang Xia, ada tingkat kebencian terhadap orang-orang Xia dalam kata-kata guru. Saya juga bertanya alasannya. Guru mengatakan itu karena orang-orang Xia memiliki leluhur yang sangat menakutkan. Nenek moyang Xia, bahkan Kaisar Tang dan kaisar terkuat di antara 4 kaisar, tidak berani membenci. Bahkan selama periode paling makmur dari Turkmenistan Timur dan suku Xia disiram dengan baik, tetapi sekarang kekuatan keseluruhan Turkmenistan Timur telah sangat melemah, hanya menyisakan Kaisar Leng untuk duduk di kota secara alami, suku Xia ini bahkan lebih menakutkan. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Aku juga pernah mendengar tentang putra kedua suku Xia hari ini. Namanya Xia Sun, iblis jahat yang dengan hati-hati dikembangkan oleh suku Xia. Dia pernah mengalahkan keabadian di puncak langkah keempat di ranah surga. Lingkungan, sehingga diakui sebagai dewa pertama dunia kuno. Yang Zaixuan berkata lagi. Mendengar ini, Jian Wushuang mengerutkan kening. Dunia yang kekal terlalu luas dan besar, dan yang kuat seperti awan, jenius bahkan lebih banyak. Seperti di langit, ini hanya alam yang sangat biasa di dunia kuno. Di sana, Anda ingin melihat dewa terkuat yang dapat bersaing dengan keabadian biasa. Hampir semua adalah harapan yang luar biasa. Adapun yang terkuat, bahkan tidak memikirkannya. Pikirkan, oleh karena itu, di kubah langit, sudah menjadi batas bahwa dewa surga dapat bersaing dengan keabadian biasa. Tetapi sejauh ini, tidak ada artinya untuk ditempatkan di dunia tua yang luas. Di dunia kuno, meskipun tenjin terkuat jarang terjadi, masih ada beberapa, seperti Pulau Bauhinia ini, yang dapat mencapai 10 kemenangan berurutan di platform pertempuran berdarah di negara bagian Tenjin, hampir semua adalah Tenjin terkuat. Dewa surga terkuat biasa hanya bisa dibandingkan dengan keadaan abadi dari langkah pertama, tetapi jika itu melawan langit, juga mungkin untuk membandingkan dengan langkah kedua dan bahkan langkah ketiga. Bahwa Xia Ling, sebagai seorang jenius yang dibudidayakan dengan cermat oleh orang-orang Xia, adalah dewa hari pertama yang diakui oleh dunia kuno. Ia juga bisa secara wajar mengalahkan langkah keempat alam abadi. Tentu saja, meskipun Xia Yan kuat, tetapi dibandingkan dengan yang ketiga, Anda jauh lebih buruk. Anda dapat membunuh jantung petir secara positif. Jika Anda berada dalam suasana hati yang baik, Anda dapat pergi kepadanya secara langsung. Dia mendapatkan kembali nama Tuhan pada hari pertama dunia kuno. Yang Zaixuan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, anak kedua, jangan mengolok-olokku. Jian Wushuang tersenyum, Xia Sun ini adalah putra kedua dari suku Xia. Dengan status yang begitu menonjol, dia pasti memiliki banyak kartu hold. Biarkan aku tidak mengatakan bahwa aku menang atau memenangkannya. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan cukup bodoh untuk membuat nama. Pergi tersinggung dia, setelah semua, Xia berdiri di belakangnya. Ya, benar. Yang Zaixuan mengangguk sedikit. Baik Jian Wushuang maupun Yang Zaixuan tidak tertarik pada nama batil seperti para dewa pertama, para jenius pertama di dunia kuno. Apa yang mereka inginkan hanyalah manfaat besar. Yah, jangan banyak bicara, cepatlah, pemimpinmu takut kamu sudah terburu-buru, kata Jian Wushuang Dao. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan keluar lagi, tidak butuh waktu lama sebelum mereka datang ke barak tentara Bauhinia. Setelah tiba di barak, Jian Wushuang segera melihat pemimpin Bauhinia Anda. Komandan ini adalah pria parubaya yang kekar yang kelihatannya 5 besar dan 3 tebal, tetapi napas pria parubaya ini tidak boleh diremehkan. Ada banyak orang kuat di Angkatan Darat Bauhinia, dan mereka bisa menjadi pemimpin Angkatan Darat Bauhinia, meskipun pria parubaya ini bukan seorang Taois, ia hampir bisa disebut tak terkalahkan di alam abadi. Pemimpin, Yang Zaixuan memberi hormat sedikit. Pria parubaya itu mengangguk, matanya seperti lonceng tembaga, tetapi dia menatap langsung ke arah Jian Wushuang, kamu adalah pendekar pedang. Ini aku. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Pria parubaya itu memandang Jian Wushuang dengan hati-hati dan segera berkata, seseorang ingin melihatmu, ikut aku. Meskipun Jian Wushuang bingung, ia mengikuti pria parubaya itu ke barak, sementara Yang Zaixuan tinggal di sana menunggu. Tidak butuh waktu lama bagi pria parubaya itu untuk membawa pedangnya tak tertandingi ke tenda besar di tengah barak. Masih ada satu orang yang menunggu di tenda. Apakah kamu? Jian Wushuang mengerutkan kening pada gadis feminin berwarna hijau. Dia tahu gadis feminin berwarna hijau. Sebelum dia berada di panggung berdarah,
dia adalah yang pertama bermain melawan gadis ini dalam setelan hijau, dan dia berbelas kasih kepada tangannya sendiri, dan dia tidak menganggapnya serius. Kemudian, gadis feminin dalam pakaian hijau telah mengambil inisiatif untuk datang dan menguatkannya, tetapi dia mengabaikannya. Jian Wushuang ingat bahwa nama gadis itu adalah Lin Wan. Nona Waner, pendekar pedang ini telah membawamu kepada wanita itu. Komandan Bauhinia, 5 lelaki setengah baya dan setengah baya dengan sedikit rasa hormat. Yah, bukan apa-apa bagimu, kamu turun. Lin Wan memerintahkan, pria parubaya itu segera berbalik. Di kamp, hanya Lin Wan dan Jian Wushuang yang tersisa. Pendekar, apakah Anda ingat saya? Lin Wan tersenyum dan menatap Jian Wushuang. Ingat, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Pada saat itu, di panggung berdarah, Jian Wushuang berpikir bahwa Lin Wan sama seperti dia, hanya seorang prajurit biasa di Pulau Bauhinia. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Apa status tentara Bauhinia di Pulau Bauhinia? Kecuali Dao Zun, saya khawatir tidak ada yang bisa membawanya seperti itu. Tapi Lin Wan melakukannya. Ingat saja, aku mendengarnya beberapa hari yang lalu, kamu berkelahi dengan Lei Xin dari Tianyun Pavilion, dan kamu bertarung bersamanya untuk waktu yang lama tanpa kalah, tapi ini terjadi. Lin Wan bertanya. Ya, Jian Wushuang mengangguk lagi. Beberapa hari yang lalu, pertempuran antara Jian Wushuang dan Lei Xin di Pulau Bauhinia sangat dinamis, dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Tadi malam, meskipun dia menembak dan membunuh Lei Xin, itu dilakukan di luar pulau, sehingga hanya sedikit orang yang tahu. Lin Wan ini, jelas hanya tahu pertempuran beberapa hari yang lalu. Jantung gemuruh Paviliun Tianyun, tapi yang kuat di bagian atas langkah kelima, Anda bahkan bersaing dengan dia di depan Anda. Meskipun benar-benar ditekan, kekuatannya masih sangat baik, puji Lin Wan. Ayo bicara, ada apa denganku? Jian Wushuang tidak berencana untuk berbicara dengan Lin Wan omong kosong. Yah, aku tidak akan menjual kamu lagi. Aku datang kepadamu hari ini, dan memang ada sesuatu yang aku ingin kamu bantu. Lin Wan mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Kamu hanya dalam perjalanan, tapi lihat orang-orang itu disambut oleh pemilik Paviliun Tianyun. Melihat itu, orang-orang dari orang-orang Xia yang dia sapa dipimpin oleh putra kedua dari orang-orang Xia, Xia Si. Jian Wushuang Dao. Ya, itu Xia Yan. Suara Lin Wan tiba-tiba berubah dingin, Xia Ye ini punya dendam pribadi dengan saya, dan dendam belum ada di sana. Saya ingin Anda mengambil gambar dan membantu saya mengalahkannya sekali. Sesederhana itu. Jian Wushuang melirik Lin Wan. Sesederhana itu. Lin Wan Zeng menekankan kepalanya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menembak tanpa hasil. 100 juta senjing, bagaimana? 100 juta kristal dewa. Mata Jian Wu menyipit. 100 juta kristal dewa, ini bukan jumlah yang kecil, bahkan Dao Zun diharapkan untuk peduli. Tapi Lin Wan mengambilnya sesuka hati, ditambah apa yang dia bisa sebut Komandan Bauhinia sebelumnya. Benar identitas Jian Wushuang sudah menebaknya. Lin Wan menatap Jian Wushuang dengan antisipasi. 100 juta kristal dewa, apalagi dewa surga, cukup gila untuk mengabaikan segalanya, bahkan bagi sebagian besar alam abadi. Dia percaya bahwa Jian Wushuang pasti akan bersemangat. Namun demikian, maaf, saya menolak. Suara Jian Wushuang dingin, dengan keraguan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia bahkan menolak untuk mempertimbangkannya. Apa? Kulit Lin Wan sedikit berubah, tampaknya dia tidak menyangka Jian Wushuang menolak. Kenapa? Bukankah 100 juta kristal dewa cukup? Jika tidak, saya bisa menambahkan sedikit lebih banyak, kata Lin Wan Lian. Nona Waner, suara Jian Wushuang acuh tak acuh. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda sebelumnya, dan Xia Ye tidak memiliki ketidakadilan dengan saya. Saya tidak melakukan air sungai dengannya, saya tidak bisa memprovokasi dia. Yang paling penting adalah dia masih anak kedua dari orang-orang Xia. Aku tidak cukup bodoh untuk menyinggung musuh seperti itu tanpa bayaran. Jika tidak ada yang lain untuk Nona Waner, maka dia akan pensiun. Jian Wushuang mengatakan sepatah kata, lalu berbalik, langsung menuju keluar dari kamp tanpa melihat ke belakang. Pendekar pedang, Lin Wan jelas cemas, jika Anda berpikir bahwa bayarannya terlalu rendah dan Anda menginginkan sesuatu, Anda dapat mengatakan bahwa apapun yang terjadi, saya dapat memuaskan Anda. 100 juta senjing tidak cukup. Lalu 200 juta.
Atau 300 juta. Ada harta lain yang kamu butuhkan, tetapi kamu juga bisa mengatakan, bagaimana dengan Bauhinia Army? Jika kamu bersedia, aku dapat membuat kamu dengan mudah menjadi pemimpin Bauhinia Army, atau bahkan pemimpin Bauhinia Army, selama kamu bersedia membantuku. Pendekar pedang, pada akhirnya, suara Lin Wan bahkan berbalik memohon. Namun, tidak peduli bagaimana sikap Lin Wan berubah, langkah Jian Wushuang tidak berhenti sama sekali, dan dia masih berjalan di luar akun Kam tanpa melihat ke belakang. Dia bisa melihat bahwa memang ada banyak keterikatan antara Lin Wan dan Xia Sun, jika tidak, sebagai identitas Lin Wan, dia tidak akan terlalu rendah hati untuk bertanya pada dirinya sendiri. Namun, apa hubungan antara Lin Wan dan Xia Ye hubungannya dengan dia? Seperti yang dia katakan, dia tidak memiliki persahabatan dengan Lin Wan, dan dia tidak memiliki dendam terhadap Xia Yuan. Hanya demi beberapa kristal dewa, atau manfaat, untuk menyinggung Xia Si, menyinggung suku Xia yang kejam seperti itu. Jika Jian Wushuang setuju, itu akan bodoh. Lin Wan memegang tangannya dengan erat dan menatap Jian Wushuang. Menonton langkah-langkah Jian Wushuang hampir melewati ambang batas akun Kam, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi. Kali ini dia menggunakan agitasi hukum, pendekar pedang, aku tidak menyangka kamu akan begitu pemalu seperti tikus. Aku pikir kamu lebih kuat dari itu Xia Yi, dan harus disebut dewa pertama dunia kuno, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa kamu bahkan tidak berani melawannya? Apalagi yang kamu katakan bahwa kamu tidak ingin memprovokasi musuh yang begitu besar tanpa bayaran, tapi menurutku, kamu jelas-jelas takut padanya, kamu sama sekali bukan lawannya. Selain itu, kamu tidak hanya takut padanya, kamu juga takut dengan klan Xia di belakangnya, tetapi juga kakak laki-lakinya yang sangat jahat. Tapi ya, kamu, dewa kecil tanpa latar belakang, harus benar-benar takut. Setelah semua, dia adalah putra kedua dari suku Xia, tetapi hegemon pertama dari Turkmenistan Timur. Dan kakak laki-lakinya bahkan lebih baik. Jenius pertama yang diakui oleh dunia kuno, kekuatan abadi termuda dalam sejarah, bahkan mungkin menjadi tahu termuda dalam sejarah dunia kuno. Dia masih nenek dari Dongtu datang. Pria yang besar, Lin Wan terus berbicara, tetapi Jian Wushuang, yang telah berjalan di luar akun Kam, tiba-tiba berhenti. Tidak peduli apa umpan yang dilontarkan Lin Wan, seperti 200 juta dan 300 juta kristal dewa, serta tentara Bauhinia, dia memegang kendali dan kepemimpinan, termasuk Lin Wan yang kemudian menggunakan metode radikal untuk merangsang dia, mengatakan betapa dia tidak sebagus Xia Yi. Jian Wushuang selalu acuh tak acuh. Bahkan jika Lin Wan berbicara tentang saudara laki-laki tertua Xia Yun, jenius pertama yang diakui di dunia keabadian, negara abadi termuda di dunia, mungkin tahu termuda dalam sejarah di masa depan, Jian Wushuang masih belum menggunakannya, langkah kakinya juga tidak jeda sedikit pun. Sampai, hingga Lin Wan mengucapkan kalimat terakhir, dia masih nenek dari Dongtu datang. Langkah Jian Wushuang berhenti tiba-tiba. Kamu baru saja berkata, apa? Kamu baru saja berkata, apa? Suara dingin keluar dari mulut Jian Wushuang. Pada saat ini, dia telah berbalik, dan matanya pada saat yang sama dingin tanpa henti, menatap Lin Wan. Aku bilang kamu takut dengan Xia Yun itu, takut pada kakak laki-lakinya, apa yang terjadi? Lin Wan melihat Jian Wushuang berbalik, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi berharap lagi. Bukan ini. Jian Wushuang menatap Lin Wan. Aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa kakak Xia adalah nenek Dongma datang. Seharusnya hanya ada satu putri dari Cina Timur datang. Ya, Lin Wan sedikit mengangguk, Tuan Putri Tutang Timur secara alami adalah saudari es paling dingin yang paling cantik di dunia kuno. Adapun pamannya Ma, meskipun itu belum menjadi kenyataan, Kaisar Leng Kaisar Turkmenistan Timur telah lama marah dengan orang-orang Xia, dan kakak laki-laki Xia yang menjadi penguasa Turkmenistan Timur. Itu sudah dipaku, benarkah? Mata Jian Wu berubah dingin. Sedingin embun beku dari kultivasi hingga saat ini, Jian Wushuang telah melihat berbagai macam wanita, ia telah berhubungan dengan semua jenis wanita, apakah mereka cantik, temperamental, Tetapi di antara wanita yang telah dilihatnya, hanya satu yang sedingin es, yang membuatnya memiliki perasaan khusus. Dia tidak benar-benar bertemu dengan Leng Rusuang untuk waktu yang lama, tetapi perasaan di hatinya jelas. Ketika kakak Xia mendengar kata-kata Tu datang Timur Xia Maye, hati Jian Wushuang, tetapi ledakan ketidakbahagiaan. Kamu baru saja memanggil Leng Rusuang sebagai Sister Frost.
Sepertinya kamu mengenalnya dan memiliki hubungan yang baik. Tanya Jian Wushuang. Tentu saja saya tahu. Orang tua Suster Suang, Kaisar Xiaodi dan Kaisar Leng, berteman dengan ayah saya. Mereka dulu pernah bertemu satu sama lain. Ayah saya juga membawa saya ketika saya pergi ke Dongtu Datang. Saya juga melihat Suster Suang berkali-kali. Tentu bagus, kata Lin Wansu. Sister Frost, emosinya agak lebih dingin, tetapi dia masih sangat baik. Dia memiliki beberapa orang yang dapat berbicara dalam bahasa Dongtu Datang dan bahkan di seluruh dunia kuno, dan saya harus menjadi yang paling sedikit. Salah satu dari sedikit, begitukah? Jian Wushuang mengangkat alisnya dan segera menatap kembali ke Lin Wan. Aku berjanji apa yang baru saja kamu katakan. Benarkah? Lin Wan sangat gembira, bahkan, apalagi yang perlu Anda bayar, sebutkan saja. Jika Anda membayar, hanya 100 juta kristal dewa yang Anda janjikan sebelumnya, Jian Wushuang Dao. Yah, 100 juta senjing. Aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Berbicara tentang ini, Lin Wan langsung mengeluarkan cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang, mengatakan, ada 100 juta kristal dewa di sini. Kamu bisa memeriksanya. Jika tidak apa-apa, kamu sekarang akan pergi ke tahap pertempuran darah dan menunggu. Tidak akan lama sebelum saya akan membawa burung hantu musim panas itu. Ketika kamu bertarung dengan Xia Sun, kamu harus berhati-hati. Kamu hanya perlu menggunakan semua kekuatanmu. Bahkan jika kamu kalah pada akhirnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Jian Wushuang mengambil cincin Qiankun, menyapu kesadarannya, dan kemudian melihat ke atas, aku tidak akan kalah. Setelah itu, Jian Wushuang berbalik dan pergi. Hanya ada Lin Wan yang berdiri sendirian di kamp, dengan sinar kegembiraan di matanya, dan dia bergumam, dengan pendekar pedang ini, ada 3 dewa terkuat secara total, dan 2 sebelumnya baik-baik saja. Pendekar pedang ini dapat bersaing dengan Lei Xin secara langsung, mungkin, dia benar-benar dapat mengalahkan Xia Ying. Setelah keluar dari kamp, Jian Wushuang segera melihat Yang Zaixuan. Bos, apa yang terjadi? Siapa yang mencarimu? Yang Zaixuan segera bertanya. Bukan apa-apa, itu hanya hal kecil. Jian Wushuang tersenyum sedikit, pergilah, ikuti aku ke tahap pertempuran darah. Pertarungan darah, apa yang harus dilakukan di sana? Yang Zaixuan bertanya-tanya, apa yang akan kamu lakukan? Mata Jian Wu sedikit menyipit, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku akan mengambil gelar dewa pertama dari dunia kuno untuk dimainkan. Oh, Yang Zaixuan memandang Jian Wushuang dengan terkejut, tetapi kemudian dia menunjukkan senyum yang bermakna. Segera, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan langsung menuju platform pertempuran berdarah. Pertempuran berdarah adalah semeriah dan gila seperti sebelumnya. Platform besar sudah cukup untuk 2 pembangkit tenaga yang kuat dan abadi untuk bertarung dengan bebas, tetapi banyak penonton di sekitarnya tidak akan terpengaruh. Ketika Jian Wushuang dan Yang Zaixuan datang ke platform pertempuran berdarah, masih ada 2 dewa top yang bertarung di platform. Dalam pertempuran hidup dan mati antara dewa-dewa top ini, Jian Wushuang dan Jian Wushuang tidak peduli untuk saling memandang, mereka diam-diam menemukan sudut untuk duduk, dan kemudian mulai menunggu. Setelah menunggu sekitar setengah hari, sosok yang bersenandung tiba-tiba datang. Begitu angka-angka ini turun, atmosfer mengerikan segera menyebar, dan seluruh platform pertarungan berdarah besar benar-benar sepi untuk sementara waktu. Para penonton yang tak terhitung jumlahnya di auditorium panggung berlumuran darah menatap satu sama lain dengan puluhan tokoh yang tiba-tiba muncul di tepi platform. Masing-masing dari puluhan tokoh itu mengerikan, terutama yang dipimpin oleh, yang napasnya unik dan kuat mewakili identitas mereka. Dao Zun, mengapa Dao Zun datang ke platform pertempuran berdarah ini secara pribadi, dan ada lebih dari 1 Dao Zun? Ini, ada apa? Terkejut dan lamban, 2 dewa top di atas ring, yang bertarung dengan sengit, segera berhenti, dan bergegas keluar dari ring. Sementara penonton terdiam, di antara puluhan tokoh di ujung platform, Lin Wan, seorang gadis feminin dalam pakaian hijau, menunjuk ke anak laki-laki tampan Xia Ling, dan berkata, Xia Ling, kamu tidak disebut abadi apakah dewa pertama di dunia? Aku benar-benar tidak percaya bahwa dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak dewa, aku tidak dapat menemukan yang lebih kuat daripada kamu. Hari ini, aku sengaja membawa 3 dewa untuk bertarung 1 lawan 1 denganmu. Selama kamu bisa mengalahkan ketiga dewa ini, aku akan mengenali kekuatanmu. Aku tidak akan mengatakan satu lagi tentang pernikahan antara
Kamu dan aku, firman, tetapi jika Anda kalah di tangan rakyat saya, maka pernikahan antara Anda dan saya akan berhenti di situ. Begitu kata ini keluar, seluruh platform pertarungan berdarah gempar. Dan di sebelah Lin Wan, ada seorang lelaki tua kurus dengan rambut perak dan beberapa punggung bungkuk. Pria tua kurus itu tertawa sambil tersenyum dan berkata, "Xia Sun, gadis ini telah dimanja oleh suaminya sejak kecil, dan menyukainya." Membuat suara, dan berharap untuk melihat Xia Sun. Pemilik Pulau Sopan, dan wanita itu dibedakan. Bagaimana orang biasa bisa membandingkan? Xia Yi tersenyum rendah hati, dan kemudian memandang Lin Wan, Nona Waner, nama dewa pertama di dunia yang lebih tua, tetapi kesombongan, itu tidak cukup, tetapi karena wanita itu ingin menguji kemampuannya, hanya akan ada pertempuran penuh di telepon. Aku tidak tahu 3 dewa yang diundang oleh wanita itu. Kamu bisa langsung meminta mereka semua untuk menembak bersama. Dalam setengah kolom, jika aku tidak bisa mengalahkan ketiga dewa ini, aku akan kalah. Kata-kata Xia Yun, dengan kepercayaan diri mutlak, membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di medan perang berdarah bergerak. Putra kedua dari suku Xia sebenarnya bermaksud menang oleh 1 musuh dan 3, dan mengancam akan menang dalam setengah kolom dupa. Nafas yang bagus. Lin Wan menatap Xia Sun dan berkata rendah, "Aku mengatakan pertempuran sengit 1 lawan 1, itu satu-satu, Zhong Ai." Sosok kekar keluar dari auditorium dan muncul di atas ring. Pria ini, lebih dari 2 meter, memiliki tubuh kekar, memancarkan napas yang mempesona, dan seperti binatang buas. "Ini adalah lawan pertama yang aku atur untukmu," kata Lin Wan. Semua orang di tahap berdarah tidak bisa membantu tetapi melihat manusia binatang itu, dan identitas manusia binatang itu dengan cepat dikenali. Ini Zhong Ai. Dalam pertempuran para dewa di platform pertarungan berdarah, kita telah mencapai kekuatan puncak dari 100 game berturut-turut. Dia benar-benar hanya dewa, tetapi dikatakan bahwa kekuatan tempur bahkan lebih mengerikan daripada langkah ketiga keabadian. Ada banyak diskusi di antara hadirin. Xia Ling juga melirik Kasing, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia muncul di atas cincin segera ketika dia bergerak. Melihat Xia Ye juga melangkah ke atas ring, seluruh platform pertempuran berdarah segera tenang. "Xia Sun, tolong," kata pria itu seperti binatang buas. Zhong Po merendahkan suaranya. "Meskipun mari kita pergi." Xia Yan masih terlihat seperti anak laki-laki flamboyan, kulitnya tenang, alisnya sedikit bangga. Zhong Po juga tidak memiliki omong kosong, setelah dengungan dingin, seluruh tubuhnya tampak seperti kera iblis raksasa dan meledak. Zhong Po memegang palu godam gelap di tangannya, palu godam ini berbobot ratusan juta pound sterling. Ketika muncul di depan Xia Yang, palu godam itu langsung berdesir dalam gelombang tak terlihat. Lalu, langsung keluar dari amarah. Sebuah palu hancur, dan ledakan sonik yang keras terdengar di atas ring. Sangat kuat, para penonton di sekitarnya tidak bisa menahan guncangan. Jelaslah bahwa kekuatan serang boneka ini telah melampaui ruang lingkup Dewa Surga, dan bahkan alam abadi 1 langkah dan 2 langkah tidak dapat menandinginya. Namun, dalam menghadapi serangan besar seperti itu, Xia Sun masih terlihat seperti angin. Hanya ketika palu itu kurang dari 1 meter darinya dan dia akan memukulnya. Raih telapak tangan, saat dia mengulurkan tangan, bilah cahaya gelap keluar. Bilah cahaya hening. Cepat, terlalu cepat, sudah terlambat untuk menanggapi kasus itu. Kasus ini jelas ditembak pertama dan menggunakan palu itu, tetapi palu godamnya belum benar-benar mendarat di tubuh Xia Yan, tetapi bilah hitam. Dengan cepat memasuki tubuh sebelumnya. Bilah cahaya berlalu, Zhong Po masih memiliki pandangan yang luar biasa di matanya, tetapi tubuhnya jatuh saat berikutnya, dan kekuatan palu godam menghilang. Itu hanya tipuan, tapi itu hanya kilatan cahaya, tetapi Kasingnya langsung terbunuh. Di panggung berdarah, semua orang tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Terlalu kuat. Ini adalah kekuatan hari pertama Tuhan di dunia kuno. Murai itu juga bisa menyaingi keabadian di puncak langkah ketiga, dan terbunuh oleh 1 pukulan. Apakah dia benar-benar hanya dewa? Semua orang mengagumi diam-diam. Semua orang di tempat kejadian, meskipun mereka telah mendengar tentang catatan putra Xia Sun, tidak benar-benar melihatnya, dan mereka pasti akan ragu pada awalnya. Tapi sekarang, ketika Xia Qiang mengambil tembakan, kekuatan tempurnya yang mengerikan membuat orang-orang ini takut memiliki kecurigaan sedikit pun,
bahkan mereka berpikir bahwa Xia Qiang ini mungkin lebih kuat daripada yang dikabarkan. Di bawah cincin itu, Lin Wan melihat bahwa orang yang dikirim olehnya benar-benar dibunuh oleh Xia Yi. Wajahnya berubah, gigi peraknya mengepal, dan kemudian dia berbicara, setan itu. Wow, sosok aneh seperti monster muncul di atas ring, yang membuat dewa kedua Lin Wan. Dewa surga kedua ini sedikit lebih kuat daripada yang pertama, dan ia pandai dalam kecepatan, tubuhnya bahkan lebih aneh dan harus dianggap sangat sulit. Namun, setelah dewa surga ini berhadapan dengan Xia Ling meletus dengan lebih cepat. Itu juga pedang. Di bawah pedang, dewa surga kedua terbunuh lagi. Membunuh dua dewa kuat berturut-turut dan membunuh mereka dengan satu tembakan, penonton yang tak terhitung jumlahnya di auditorium penuh dengan kejutan dan kekaguman untuk Xia Yan. Kekuatan seperti itu, tidak heran itu bisa disebut dewa surga pertama dari segala usia. Layak dibudidayakan oleh orang-orang Xia. Xia yang ini, seperti kakak laki-lakinya, adalah penjahat sejati. Pemilik Pulau Bauhinia tersenyum sedikit, lalu menatap Lin Wan, Waner, hampir. Ini adalah dewa kedua di surga. Mengapa kamu cemas? Lin Wan bersenandung. Melihat ini, pemilik Pulau Bauhinia, lelaki tua dingin dari kelompok etnis Xia, dan yang lainnya semuanya tersenyum sesuka hati. Bagi mereka, langkah Lin Wan tidak lebih dari kesenangan anak-anak, dan mereka tidak peduli. Yang terakhir, pendekar pedang itu, kata Lin Wan di sudut auditorium. Jian Wushuang, yang duduk berdampingan dengan Yang Zaixuan, perlahan berdiri. Xia Yi itu tidak lemah, hati-hati, tapi jangan terbalik di selokan, Yang Zaixuan berkata dengan santai. Jian Wushuang mengangguk sedikit, tapi kemudian perlahan-lahan menyapu platform cincin, hanya sesaat sebelum muncul di platform cincin itu. Pendekar, terserah padamu. Lin Wan mengepalkan tangannya dan menatap Jian Wushuang. Di sekitar ring, banyak penonton, termasuk pemilik Pulau Bauhinia dan pria tua dingin dari kelompok etnis Xia, juga memandang Jian Wushuang. Apakah dia, baik pemilik Pulau Bauhinia dan pemilik paviliun Tianyun telah melihat Jian Wushuang, dan mereka juga tahu kekuatan Jian Wushuang, jadi ketika mereka melihat Jian Wushuang muncul di atas cincin, dia saling memandang dengan tatapan, dan keduanya tampak sedikit ubah. Waner, sebenarnya mengundangnya. Pemilik Pulau Bauhinia membelai janggutnya, matanya sedikit tertuju. Sekarang, ini menarik. Tuan Tianyun Paviliun mengangkat alis. Dia sangat jelas bahwa Xia Ling disebut sebagai dewa pertama di dunia kuno, dan kekuatannya memang sangat kuat. Tepat ketika dia berturut-turut membunuh Zong Zong dan Demon, dia telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya, tetapi Jian Suang, tapi itu membunuh Lei Xin secara positif. Tentu saja, pemilik Pulau Bauhinia dan pemilik paviliun Tianyun telah melihat tembakan Jian Wushuang. Mereka tahu bahwa Jian Wushuang pasti tidak akan lebih lemah daripada Xia Yi. Tetapi orang-orang lain di medan perang berdarah tidak banyak berpikir. Yah, kematian lagi. Apakah pria ini bodoh? Dia tidak melihat Xia Yi ini membunuh dua dewa terkuat secara berturut-turut dengan satu pukulan. Dia berani muncul. Agaknya wanita muda yang membayar harga yang tidak bisa dia tolak, jadi dia tahu dia akan mati. Dan dia ingin bertarung, tapi sayangnya. Di sekitar ring, semua orang memandang Jian Wushuang dengan kasihan. Menurut pendapat mereka, Jian Wushuang akan naik sekarang, hanya untuk mati. Silakan, ambil kekuatan penuhmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Kemudian Xia Ling memandang Jian Wushuang dengan acuh tak acuh, dan matanya tampak menatap semut. Terserah kamu, Jian Wushuang dengan santai menjawab. Saudi Jian muncul di tangannya, dan kemudian dia menghunus pedang langsung di Xia Yi di kejauhan. Sebuah pedang melambai, dan segera bayangan pedang besar menghantam dan membunuh Xia Yi. Namun, melintasi jarak yang begitu jauh, dan kecepatan pedang itu tidak cepat, apalagi Xia Yuan, salah satu dewa terkuat dapat dengan mudah menghindarinya. Apa yang kamu lakukan, Nak? Apakah kamu tahu bahwa kamu harus mati, jadi kamu sudah menyerah dan hanya ingin melakukan sesuatu? Itu tidak datang seperti ini. Aku bisa bersembunyi dari pedang seperti itu. Banyak seni bela diri yang dibahas. Dan seperti yang mereka harapkan, gambar pedang dari, terang dan lurus, datang, dan sosok Xia Yi hanya ilusi kecil, dan dia dengan mudah menghindarinya. Ini benar-benar semut. Xia Yi menepis senyum, dan bentuk tubuhnya muncul di depan pedang tanpa sisi ganda, dan kemudian pisau tinta hitam tersapu. Cahaya pisau ini luar biasa.
Murai dan iblis telah mati di bawah cahaya pedang ini sebelumnya. Melihat adegan ini, banyak orang di antara penonton telah diam-diam menghela nafas. Tapi tepat ketika cahaya pisau ini akan menyentuh tubuh Jian Wushuang. Dentang, suara benturan logam terdengar, dan bayangan pedang aneh muncul tanpa suara, dan pisaunya ditangkis dengan benar. Hah, Xia Yi mendongak. Apa? Hentikan itu. Di sekitar Yantai sangat mengejutkan. Mereka melihat bahwa Jian Wushuang memegang pedang sendiri, memblokir pedang Xia Ying. Ini menarik. Mulut Xia Yan sedikit miring, tetapi matanya dingin luar biasa. Ketika pergelangan tangannya bergerak, pedang gelap di tangannya berderak. Tanda seru, tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Meraih satu demi satu. Sandao Shenleng memancarkan bayangan pedang yang dingin, dan bergegas menuju tenggorokan, hati, dan alis Jian Wushuang. Tiga kekuatan bayangan pisau ini tidak terlalu kuat, tetapi kecepatannya sangat mengerikan. Dentang, dentang, dentang. Tiga bentrokan berturut-turut terdengar melalui cincin, ketiga bayangan pedang ini juga diblokir oleh pedang yang tak tertandingi. Tidak bisa mengimbangi kecepatan pedangku. Ada sedikit kejutan di hati Xia Yi, tetapi diikuti dengan dengungan dingin. Pedang dingin yang gelap di tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan agung berkumpul langsung. Wow, Dao Guang langsung terputus. Sebelumnya, Xia Yi menembak, pedang itu hanya cepat, tetapi kekuatannya sangat biasa, tetapi sekarang pedang telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Jian Wushuang juga segera mengangkat pedangnya untuk melawan. Hah, suara keras menghalangi pedang itu. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang ini seperti gunung besar yang berguling, dan pedang Wushuang Zhen meledak dengan ganas pada pertama kalinya, dan akhirnya mengenai ujung cincin. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah platform itu, dan debu bergulir. Kekuatan dewa ini hampir tidak enggan, tapi sayangnya, itu masih sia-sia. Xia Yi memandang Jian Wushuang, yang terjebak di lubang besar, terkekeh, lalu berbalik untuk pergi. Di auditorium, banyak orang yang menonton perang memandang Xia Xie dengan kagum. Musim panas ini, sangat kuat. Dalam 3 pertandingan, dia melawan 3 dewa paling kuat dan kuat, tetapi pada akhirnya dia menang dengan mudah. Tidak heran dia berani mengatakan 1 musuh dan 3 musuh sebelumnya. Memang, bahkan jika ketiga dewa ini bergabung, diperkirakan di tangannya, itu tidak akan dapat mendukung waktu Bansuk Siang. Suara takjub datang dari segala arah. Semua suara ini jatuh ke telinga Xia Sun. Xia Sun masih ringan dan ringan. Dia tampak seperti anak laki-laki yang tampan. Sisi baiknya, dia tidak peduli sama sekali tentang suara-suara yang luar biasa ini, tetapi di dalam hatinya, dia sangat nyaman. Dia sangat menikmati perasaan bahwa bintang-bintang memegang bulan dan orang-orang mengaguminya. Perasaan ini membuatnya sangat bahagia dan nyaman. Dengan sentuhan sukacita, Xia Xi ini pergi ke tepi ring dan memandang Lin Wan, Nona Waner. Xia Yan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, pop. Suara retak tanah tiba-tiba terdengar, batu berubah menjadi streamer dan menembak langsung ke kepala Xia Yi. Wajah Xia Ling tenggelam, tubuhnya melonjak, dan batu itu diguncang langsung menjadi bubuk, diikuti olehnya dan berbalik untuk melihat. Saya melihat sosok Jian Wushuang berdiri lagi dari lubang besar, dia berdiri di sana dengan dingin dan menepuk-nepuk debu di bajunya. Melihat Jian Wushuang pada saat ini, kulit Xia Yan tidak bisa membantu berubah. Tidak mati, bukan saja dia tidak mati, tapi dia bahkan tidak terluka. Sedikit keajaiban muncul di hati Xia. Dia hanya tikaman itu, dan kekuatannya sangat bagus. Bahkan jika langkah keempat tabrakan sejati abadi, tidak mungkin menjadi tidak bersalah. Dia tidak terluka. Bukankah aku terluka? Bukankah napasku melemah sama sekali? Ini, di sekitar Yantai, sejumlah besar prajurit juga melihat kembali ke Jian Wushuang lagi. Para prajurit ini tertegun. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah bahwa hanya ada 3 di antaranya, pemilik Pulau Bauhinia, pemilik Paviliun Tianyun, dan Yang Zaixuan. Pada platform cincin, pedang itu tidak memiliki sisi dingin dan tidak ada emosi, dan menatap Xia Ling di depannya. Xia Ling, ku dengar kau disebut dewa pertama dunia kuno. Apakah ini terjadi? Apa yang salah? Xia Sun menatap Jian Wushuang dengan dingin, tetapi masih ada sedikit penghinaan di Meiyu. Mulut Jian Wushuang miring ke atas, dan kata-kata dingin keluar perlahan dari mulutnya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu, jika kekuatanmu hanya sejauh ini, maka mulai hari ini, kau akan menjadi gelar Tuhan giliranku.
Jian Wushuang berkata dengan santai dan lembut, tetapi banyak prajurit di platform pertempuran berdarah mendengarnya, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Gelar Tuhan miliknya pada hari pertama. Apa ini? Oh, bagus. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengambilnya dariku. Wajah Xia Ye menjadi dingin, tampaknya kata-kata Jian Wushuang sudah benar-benar membuatnya marah. Aku akan memberitahumu. Jian Wushuang tidak memiliki omong kosong lagi, ia mengencangkan pedang Kaisar Cao, tetapi pada saat berikutnya ia secara langsung memicu kekuatan darahnya sendiri. Dalam sekejap, tubuhnya mulai meroket dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak hanya bentuk tubuhnya yang mulai meroket, tetapi bahkan napasnya cepat mengikuti. Dengan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tertegun di daerah sekitarnya, hanya sesaat, pedang Wushuang telah berubah menjadi dewa kuno Jinjia setinggi 15 meter. Pedang Kaisar Cao di tangannya juga melambung tinggi bersama tubuhnya, melonjak hingga 10 meter. Dewa kuno Jinjia setinggi 15 meter berdiri di peron, dan atmosfer agung dan menakutkan menyebar, membuat seluruh platform pertempuran berdarah sunyi. Kekuatan tempur Jian Wushuang, pada saat ini, telah mencapai puncaknya. Di auditorium, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap baju besi kuno Jinjia dengan kejutan dari Jian Wushuang. Ini, apa ini? Begitu sombong? Apakah ini orangnya tadi? Yang ini, bisakah kamu benar-benar berbicara dengan Xia Ye? Dengan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Jian Wushuang melangkah satu langkah, dan pedang Kaisar Cao Jian menunjuk menjauh dari Xia Yuan. Silakan, ambil kekuatan penuhmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Kalimat ini awalnya berasal dari mulut Xia Yi dan dikembalikan oleh Jian Wushuang. Xia Ling tampak dingin. Ini hanya masalah membuat misteri. Hari ini, kau akan mati. Meskipun Xia Yan berkata begitu di mulutnya, hatinya tidak lagi diremehkan. Dia juga merasa bahwa pedang itu tidak tertandingi pada saat itu, dan napasnya sangat sombong. Dengan nafas yang sombong, kekuatannya tidak lebih buruk darinya. Segera dia membalik tangannya dan melihat bahwa pedang gelap dan dingin di tangannya telah diganti dengan pedang ungu. Pedang-pedang ungu ditutupi dengan garis rahasia ungu yang rumit, dan pedang itu sendiri memiliki nafas yang luar biasa kuat. Kaisar, mata orang-orang kuat di ujung cincin itu semua menyusut tajam. Di antara orang-orang yang kuat, bahkan ada beberapa tahu. Tentu, dapat dilihat bahwa pedang ungu yang diganti Xia Yan adalah seorang prajurit Kaisar asli. Kaisar Shenbing, di atas Shenbing asli. Dalam keadaan normal, hanya Dao Zun yang dapat memberikan permainan penuh untuk kekuatan tentara Kaisar Dewa. Tentu saja, beberapa alam abadi yang mengerikan juga dapat memberikan permainan penuh untuk kekuatan tentara Kaisar Dewa. Bahkan untuk Dao Zun, Kaisar Shenbing cukup penting. Di dunia kuno, beberapa berada di puncak, yang paling anti langit, dan sangat sedikit alam abadi, dapat memiliki prajurit Kaisar Dewa. Dan Xia Yi ini, meskipun ia hanya Dewa Surga, tetapi memiliki kekuatan tempur yang kuat, ditambah dengan posisinya di suku Xia, jadi ia juga memiliki prajurit Kaisar Dewa. Bahkan tentara Kaisar dibawa keluar. Tampaknya putra kedua klan Xia juga menyadari tekanan yang ditimbulkan lawan terhadapnya. Tuan Paviliun Tianyun tersenyum ringan. Sial, ada tentara Kaisar di Xiaming ini. Wajah Lin Wan tiba-tiba berubah, dan hatinya mulai berdoa. Pada peron, apakah itu Jian Wushuang atau Xia Yi, nafasnya sudah keluar saat ini, ketika akumulasi dari dua nafas tirani ini mencapai yang ekstrim. Hah. Kedua tokoh bergerak bersamaan. Dengan langkah sederhana, Jian Wushuang telah melintasi jarak yang jauh. Pedang Kaisar Cao terangkat tinggi, dan kekuatan aliran agung terus melonjak ke arah lengan. Tubuh Nasia sama, dan dia segera muncul di depan Jian Wushuang. Dia memegang pisau di tangannya, dan ada kilatan samar di matanya. Saya adalah dewa hari pertama yang diakui oleh dunia kuno. Saya memiliki tentara Kaisar di tangan saya dan saya membawa banyak misteri arogan yang diakumulasikan oleh suku Xia saya. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak mengenal siapapun yang belum pernah muncul. Tangkap aku. Xia Yan menggeram di lubuk hatinya, dan pedang ungu di tangannya terpotong tajam. Misteri, pisau langit. Boom! Pisau menjulang besar muncul di kekosongan di bagian atas, dan kemudian langsung meluncur keluar dengan cara yang perkasa. Kemanapun saya pergi, angin puyuh mereda ke sekeliling, dan seluruh dunia tampak terbelah dua. Xia Sun tampak pucat. Dia sudah melakukan yang terbaik dengan pedang ini,
dan keagungan yang ditampilkannya juga merupakan jenis misteri terkuat di tangannya. Selain itu dipamerkan oleh prajurit Kaisar Dewa, dan kekuatannya sangat ditingkatkan. Pedang menjulang yang mengerikan ini, dia yakin bahwa bahkan pada langkah kelima keabadian, tidak perlu menyerah. Pada awalnya, pertempurannya yang paling cemerlang. Di depan banyak orang, dia mengalahkan keadaan abadi di puncak langkah keempat dengan ranah para dewa, dan membangun nama yang luar biasa di dunia tua, menggunakan pedang ini. Pada saat yang sama bahwa Xia Yi memegang pedangnya, pedang Jian Wushuang dari Kaisar Shao telah terangkat tinggi, dan kekuatan pedang yang hebat telah mencapai puncaknya. Mata dinginnya melirik Xia Yan, dengan sedikit ironi di sudut mulutnya, dan kemudian pedang Shao memotong lurus. Seni pedang dakian, pedang penghancuran pertama. Jian Wushuang hanya melakukan bentuk pertama seni pedang dakian. Adapun bentuk kedua dan ketiga yang lebih kuat, ia tidak melakukan itu. Namun, meskipun dia tidak menggunakan ilmu pedang yang lebih kuat, dia menggunakan kekuatannya sendiri secara ekstrim. Kekuatan tingkat ketiga dari Jianxin, tingkat ke-12 dari misteri Xinghe, dan keunggulan kekuatan penghancuran mutlak yang diberikan oleh Dewa Baju Sirah Kuno. Semua ini terungkap sepenuhnya dalam pedang ini. Membenturkan gelombang-gelombang pedang yang menghancurkan bumi dan bumi dipotong, dan saat berikutnya, itu bertabrakan dengan pedang yang menjulang tinggi dari pedang yang diucapkan Xia Sun. Dua kekuatan mengerikan meletus secara bersamaan. Ini seperti dua salib yang saling memukul. Ada suara keras Jianying dan Dao Guang dengan gila-gilaan menyeberang, pada platform besar di bawah kaki mereka. Waktu langsung tenggelam, puing-puing yang tak terhitung diangkat, dan meledak ke segala arah. Hanya dalam satu konfrontasi seperti itu, cincin besar, platform penuh ini merambah beberapa mil, benar-benar menghilang. Di auditorium, mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut menyaksikan pemandangan di depan mereka. Dan mereka juga melihat inti dari medan perang, dua area pusat kekuatan teror, keduanya bertarung bersama. Tabrakan dari dua kekuatan yang perkasa adalah tabrakan murni bertenaga yang sulit untuk berdampak. Tapi tabrakan seperti itu, celahnya jelas. Bagaimana mungkin? Mata Xia Xuan melebar, dan dia melihat tangan kanannya yang mati rasa dengan tidak percaya. Dia memegang pedang ungu dengan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan datang di lengannya. Oh, Xia Ling langsung memuntahkan darah. Di bawah tatapan semua orang di sekitarnya, dia memuntahkan darah langsung setelah tabrakan frontal dengan Jian Wushuang. Mengikuti dengan seksama, tetapi melihat bahwa pedang, tangan besar Wushuang adalah gelombang lain, masih merupakan pedang yang sangat sombong, meledak dalam kemarahan. Xia Yan cepat mengangkat pedangnya di tangan untuk bersaing. Dentang, itu adalah tabrakan lain, tetapi setelah waktu ini, Xia Xi tidak bisa mengendalikan tangan kanannya lagi, dan pedang tingkat Dewa Kaisar di tangannya terlempar keluar. Fisiknya juga mundur. Pada saat ini, bentuk tubuh ganda Jian Wu muncul di sisi Xia Sun, matanya dingin, dan dia melirik Xia Sun tanpa emosi. Pergi. Semburan minuman dingin berdering melalui seluruh platform pertempuran berdarah, dan itu juga bertiup di telinga prajurit yang tak terhitung jumlahnya di platform pertempuran berdarah. Ketika tepuk tangan meriah, saya melihat Jian Wushuang menjabat tangannya, dan bilah pedang dilemparkan ke tubuh Xia Sun. Xia Sun ini meledak keras ke tanah di bawahnya bahkan jika itu seperti sebuah kerang. Hah! Suara benda berat jatuh ke tanah terdengar, dan tanah seluruh platform pertarungan darah bergetar tiba-tiba, dan kemudian semuanya tenang. Diam, seluruh panggung berdarah sunyi. Tak terhitung orang yang menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Tidak hanya prajurit biasa di antara hadirin, tetapi juga orang-orang kuat dari pemilik Pulau Bauhinia dan kaum etnis Xia, semua melihatnya dengan kaget. Gagal, hilang. Saya tidak tahu siapa yang pertama mengatakan sepatah kata pun, seluruh platform pertempuran berdarah segera mendidih. Gagal, dewa pertama dunia kuno dikalahkan. Bukan hanya gagal, tapi sengsara. 3 pedang, banyak seni bela diri bergumam ngeri. Pertempuran ini terjadi di bawah mata mereka, dan mereka semua melihatnya dengan jelas. Xia Yan, dia kalah, dan dia kalah begitu menyedihkan. Lawan bahkan hanya menggunakan 3 pedang. 3 pedang ini, pedang pertama membuat Xia Yi muntah darah dan terluka parah. Pedang kedua adalah pedang Zhen Fei. Pedang ketiga adalah menembak Xia Sun ke tanah di bawah dengan keras dan bersih. Dan jika bukan karena belas kasihan Jian Wushuang bisa saja membunuh Xia Yi secara langsung. Hancurkan,
benar-benar hancur di satu sisi. Kesenjangan daya terlalu besar. Namun, jangan lupa bahwa sebelum perang ini, Xia yang dikenal sebagai dewa pertama dunia abadi, dan lawannya Jian Wushuang hanya dewa surga. Di tengah goncangan, sosok Jian Wushuang telah jatuh ke tanah di bawah ini. Pada saat itu, Xia si pucat dan darah di tubuhnya. Dia berjuang, tetapi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Kedua mata suku Xia yang kuat tertegun, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Xia Yi. Setelah Sun Fu bangun, Xia Xuan dengan enggan mengangkat kepalanya, dan hanya melihat Jian Wushuang berjalan ke arahnya perlahan. Pedang itu tidak memiliki sisi dingin, tidak ada emosi, dan suara dingin yang sama datang dari mulutnya. Pada hari pertama Tuhan, seperti itu saja. Tuhan hari pertama, tapi begitu. Kalimat ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sambil mengagumi hatinya, dia mengangguk diam-diam. Memang, meskipun Xiaming ini dikatakan sebagai dewa pertama di dunia kuno, dibandingkan dengan pedang yang tak tertandingi, jaraknya memang terlalu besar. Sebelum pedang itu tidak memiliki sisi ganda, ia benar-benar seperti ini. Namun, kalimat ini terdengar di telinga Xia Er, tetapi membuatnya satu-satunya jejak kebanggaan di hatinya, benar-benar hancur. Wajahnya dipelintir secara langsung, dan tampilan Xiang Jiansuang penuh dengan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendekar pedang, Xia Yan mengepalkan tangannya dan meraung, suaranya bahkan dengan sedikit kegilaan. Apakah aku salah? Jika kamu seperti ini, kamu bisa menyebutnya dewa pertama dunia kuno, maka dewa pertama dunia kuno terlalu banyak. Suara Jian Wushuang cukup tenang. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu masih memiliki kakak laki-laki. Dia mengaku sebagai negara abadi-abadi pertama di dunia. Dan negara abadi termuda, keadaan abadi pertama dari dunia kuno, saya cukup menantikannya sebelumnya, tetapi menilai dari saudara dewa pertama dari surga pertama dunia kuno, hei, gelarnya dunia abadi pertama di dunia kuno juga gelombang itu hanya sebuah nama. Lain-lain, Xia Ling tidak bisa menahan amarah lagi, dan tidak bisa menahan ludah darah lagi. Dan saat itu, dengung dingin terdengar di ujung platform yang tiba-tiba. Saya melihat orang tua suram dengan kepala kemasia mengangkat kelopak matanya. Melihat Jian Wushuang, Junior, apakah Anda hanya ingin menantangku? Provokasi. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Berani? Bocah Hedeheneng berani memprovokasi hegemoni pertama dinasti Tang Timur, aku hanya membicarakannya. Yah, lebih baik mendiskusikan semuanya. Mata lelaki tua yang dingin itu menjadi sangat acuh tak acuh, bahkan disertai dengan sentuhan niat membunuh. Hehe, Tuan He, ini hanya pertarungan antar junior, jadi jangan terlalu khawatir. Pemilik Pulau Bauhinia akhirnya membuka babak pada saat ini. Putra kedua itu kuat, dan saya semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi luasnya dunia kuno sangat besar, dan ada satu gunung yang tinggi, dan itu normal bagi satu atau dua dewa untuk tampil lebih kuat darinya. Tatapan lelaki tua yang dingin itu sempit, dan pemilik Pulau Bauhinia maju, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Yah, bisnis hari ini adalah murni lelucon. Para anggota masyarakat Xia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mari kita kembali ke jamuan makan. Pemilik Bauhinia mengatakan sesuatu, dan kemudian membawa banyak orang dari Pulau Bauhinia. Orang kuat itu pergi. Meskipun orang Xia sedikit enggan, mereka tidak akan menyangkal wajah pemilik Pulau Bauhinia di Pulau Bauhinia, dan hanya bisa mengikuti. Bahwa Xia Ling pergi dengan bantuan dua pria kuat etnis Xia. Ketika dia pergi, matanya tertuju pada Jian Wushuang dari awal sampai akhir. Siapapun bisa melihat kebencian di mata. Adapun Lin Wan, pada saat ini adalah senyum. Ketika dia pergi, dia melirik Jian Wushuang, dan membisikkan terima kasih kepada Jian Wushuang. Banyak orang kuat meninggalkan satu demi satu, dan Jian Wushuang secara alami tidak berencana untuk tetap lagi di mata yang luar biasa mengagumkan di sekitar. Ia meninggalkan platform pertempuran berdarah dengan Yang Zaixuan. Keluar dari platform pertempuran berdarah, Yang Zaixuan berkata langsung, "Bos, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. 3 pedang mengalahkan Xia Ying secara langsung. Saya percaya itu tidak akan lama sebelum semua orang kuat di dunia kuno akan memanggil Anda dewa pertama dunia kuno. Sekarang, nama palsu itu mudah dan tidak berguna, tetapi itu akan menyebabkan masalah terus-menerus." Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia tidak peduli tentang nama dewa yang disebut hari pertama. Ngomong-ngomong,
Bagaimana kamu bisa menghadapi Nona Xia untuk menghadapi Fu Xia Sun? Ini tidak seperti gayamu. Apakah mungkin kamu memiliki dendam terhadap Xia Sun sendiri? Jika tidak, mengapa kamu harus mempermalukannya setelah mengalahkannya? Yang Zaixuan bertanya. Dia bisa melihat bahwa Jian Wushuang baru saja dengan sengaja mempermalukan Xia Yi itu. Malu, Jian Wushuang mencibir, aku baru saja menggodanya. Aku tidak menyangka dia akan begitu membenciku, dan kebencian itu benar-benar tertulis di wajahnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi dan kemarahannya. Itu sudah jelas. Kormoran musim panas ini adalah tas jerami. Jika aku tidak salah tentang ini, maka Xia Ling tidak akan pernah berhenti di situ. Xia Yun sangat baik hati sehingga dia tidak tahu seperti apa kakaknya. Ada emosi aneh di mata Jian Wu. Xia Yun ini saja, Jian Wushuang tidak peduli sama sekali. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Xia, dan kakak laki-lakinya. Langkah Jian Wushuang hanya dalam pertempuran berdarah sebenarnya hanya tes sementara pendahuluan. Dia tahu bahwa begitu dia membantu Lin Wan maju untuk melawan Xia Sun, dia pasti akan menyinggung yang terakhir dan menyinggung orang-orang Xia. Jadi dia sudah siap. Selain itu, orang Xia akan menikahi Tutang Timur, dan pedang Wushuang secara alami tidak diizinkan. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi suku Xia lagi, tapi sekarang hanya sedikit lebih awal, ada apa? Pertempuran antara Jian Wushuang dan Xia Sun di platform pertempuran berdarah dilihat oleh begitu banyak orang kuat, dan dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia ingin menyembunyikannya. 10 lewat. Dalam waktu kurang dari sehari, hasil pertempuran ini telah menyebar ke seluruh Pulau Bauhinia, menjadi topik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Bauhinia. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Xia Ming, yang disebut Dewa Pertama Dunia Kuno, akan dikalahkan oleh orang kuat dari tingkat yang sama, dan masih sengsara. Hanya ada 3 pedang, 1 pedang terluka parah, pedang kedua bergetar, dan pedang ketiga dapat dipenggal dan dibunuh tanpa tangan yang lain. Setelah perang ini, semua orang tahu bahwa gelar Dewa Pertama di dunia kuno telah berpindah tangan. Pendekar Pedang, nama yang tidak memiliki banyak ketenaran sebelumnya, tiba-tiba muncul di mata dunia. Tentu saja, setelah berita bahwa pendekar pedang itu mengalahkan penyebaran Xia Yun, beberapa prestasinya di Pulau Bauhinia secara bertahap digali. Sebelumnya, di medan perang tingkat Medan Tenjin, 10 kemenangan berturut-turut, dan 10 pertempuran dikalahkan oleh pedang. Berjuang melawan Thunderheart dari Tianyun Pavilion di Pulau Bauhinia, dan bertarung langsung dengan Thunderheart, hanya pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika catatan ini digali, semua orang menerima kemampuan pendekar pedang itu untuk mengalahkan Xia Xuan. Guntur, itu keabadian di atas langkah kelima. Pendekar pedang dan dia bisa bersaing dengannya, dan itu normal untuk mengalahkan Xia Ying. Xia Yue, yang begitu mudah dikalahkan oleh Jian Wushuang, sangat marah. Bunuh dia, aku ingin membunuhnya. Di istana yang megah, wajah itu masih membawa topi musim panas yang sedikit pucat, dan itu benar-benar mengaum dan menderu, dan meja, kursi dan beberapa barang dekoratif di istana sudah hancur olehnya. Pada saat ini, Xia Yan memiliki wajah berbisa dan penuh dendam, seperti binatang yang sangat lapar. Dia tua, aku ingin membunuhnya, membunuh pedang itu tak tertandingi, dan Lin Wan, sundal itu. Aku ingin mereka mati. Xia Ling berteriak liar, dan raungan mengguncang langit. Daerah sekitar kuil ini telah sangat dikendalikan oleh orang tua itu, untuk mencegah suara menyebar. Jika tidak, aumannya pasti akan memancing banyak orang kuat. Putra kedua, tenang dulu. Pria tua yang kuat dan dingin menatap Xia Yu saat ini, dan sedikit mengerutkan kening. Tenang, putra kedua saya yang bermartabat dari kelompok etnis Xia, Dewa Pertama Dunia Kuno, dikalahkan oleh 3 pedang dewa yang tidak tahu dari mana datangnya, dan bahkan diejek dan dihina di wajahnya. Rasa malu dan malu, bagaimana Anda bisa menenangkan saya? Xia Xie menatap hehe. Mendengar itu, He Lao hanya bisa menghela nafas. Meskipun orang-orang Xia memiliki warisan keluarga yang mendalam, mereka memiliki energi besar di seluruh dunia kuno. Namun, karena kekuatannya terlalu besar, kekuatan semua pihak akan menjual wajah etnis Xia, sehingga beberapa murid inti dari kelompok etnis Xia terkadang tidak akan mendapatkan pengalaman nyata sama sekali. Xia Er, putra kedua dari suku Xia, telah bersikap sombong sejak kecil. Ia tumbuh hingga saat ini dengan pelayaran yang lancar, dengan perlindungan suku Xia, dan kakak lelakinya mendukungnya untuk membersihkan semua hambatan baginya.
datang lebih besar. Tapi kesombongan ini, setelah mengalami kemunduran nyata, itu meledak sepenuhnya. Seperti saat ini, jika Anda berubah menjadi seseorang dengan mental yang kuat, bahkan jika Anda dikalahkan oleh Jian Wushuang Three Swords, setidaknya Anda dapat mempertahankan alasan dan ketenangan di sisi yang cerah, agar tidak terlalu bingung. Dia sudah tua, kataku, aku ingin mereka mati, kata Xialing dengan marah. Mata tua Kren sedikit menyipit, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Lin Wan, putri pemilik Pulau Bauhinia, mungkinkah pemilik Pulau Bauhinia mengendalikan pulau sebesar itu di sekitar wilayah dinasti Tang Timur? Belum lagi, dalam hal kekuatan satu orang, selain leluhur suku Xia saya, diperkirakan hanya pemilik yang dapat bersaing dengannya. Tidak hanya itu, teman Pulau Bauhinia ini memiliki banyak teman. 4 kaisar dari Turkmenistan Timur, kecuali Kaisar Qing, memiliki 3 teman lain. Karakter semacam itu, jika tidak perlu, kalau tidak, orang-orang Xia kita adalah mereka tidak akan pernah menjadi musuh dengan mudah. Seperti saat ini, aku menunggumu menikahi Lin Wan dan membawa pemilik Pulau Bauhinia ke kemasiaku, tetapi siapa yang pernah berpikir itu akan menjadi masalah? Hello, maksudmu, aku tidak bisa berurusan dengan pelacur Lin Wan. Xia Yiyin berkata dengan dingin. Ya, Helao Zeng memfokuskan kepalanya. Lin Wan ini, tidak bisa dipindahkan. Adapun pendekar pedang yang mengalahkanmu, pendekar pedang, itu tidak biasa. Tidak biasa, anak kecil yang dikenal, apa yang tidak biasa? Kata Xia Yan. Kamu adalah dewa, dan begitu juga dia. Kamu adalah seorang jenius yang dibudidayakan oleh suku Xiaku dengan biaya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di tangannya, dia bahkan tidak dapat menghubungkan ketiga pedang. Apakah kamu berani mengatakan bahwa dia biasa? Dia lalu melirik Xia Yuan sepintas. Jika saya tidak salah, latar belakang anak ini luar biasa. Ini juga luar biasa, artinya, aku telah menanggung rasa malu ini dengan sia-sia. Xia Yi menggeram. Toleransi sia-sia, bagaimana mungkin? Dia lalu menggelengkan kepalanya. Anda adalah putra kedua dari suku Xia saya. Di depan begitu banyak orang, ia dipermalukan oleh anak itu. Jika kita tidak memiliki tindakan sama sekali, maka suku Xia saya kemana wajah saya akan pergi. Bocah ini harus menghadapinya, tetapi harus dibicarakan lama. Dalam beberapa hari terakhir, kamu harus menanggungnya untuk saat ini. Aku akan menemukan seseorang untuk menatap anak itu. Selain itu, aku akan segera meminta anak itu untuk menyelidiki asal-usul anak itu. Jika dia tidak memiliki latar belakang atau latar belakang rata-rata, maka suku Xiaku akan langsung menghancurkannya. Pembunuhan itu adalah bahwa jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang tidak biasa, dia harus menemukan kesempatan untuk memulai, dan jangan biarkan orang-orang memahami pegangannya. Sekarang orang Xia sedang dalam masa paling kritis. Keluarga dan leluhur mereka telah merencanakan bertahun-tahun, dan sulit untuk menunggu sampai bunga dan buah membuahkan hasil. Pada saat ini, beberapa pria kuat yang tidak perlu dapat mencoba untuk tidak memprovokasi mereka jika mereka tidak dapat memprovokasi mereka. Setelah periode ini, orang-orang Xia kita akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, orang-orang seperti pendekar pedang, terlepas dari latar belakang mereka, akan dapat menghancurkannya secara langsung. Mendengar ini, kemarahan Xia Yi ditutup sementara. Begitu, biarkan anak ini hidup beberapa hari lagi. Dan bangsat Lin Wan, tunggu aku. Ketika suku Xiaku melewati periode ini dan mencapai tingkat yang sama sekali baru, aku ingin kau terlihat baik pada waktu itu. Kata Xia Yan dengan dendam di wajahnya. Jika leluhur dan rencana pemilik rumah terwujud, akan ada pemilik Pulau Bauhinia, dan orang-orang Xiaku tidak akan melihatnya, maka kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia Lao juga mencibir. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Yuan ini benar-benar tinggal di rumahnya dengan jujur, dan bahkan tidak muncul. Di sisi lain, Bango Tua mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Jian Wushuang. Orang-orang Xia memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan kecerdasan alami. Hanya dalam beberapa hari, mereka dapat dengan jelas memahami sejarah Jian Wushuang.